Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Perlu diketahui alat-alat untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan kujadikan Adam itu atas rupa Muhammad. Jadi jasad kita ini atau tubuh kita ini adalah alat yang zohir atau alat syariah. Dan kujadikan insan itu atas rupa Rahman. Insan ini atas rupa Rohman. Insan yang rupa Rohman inilah bagian batin. Inilah alat yang di dalam, alat yang bermakrifat. Alat makrifat inilah yang mesti dihubungkan kepada Tuhan dengan mempergunakan rasa, sampai merasakan betul-betul berhubungan dengan Tuhan. Inilah yang dikatakan zohir batin sholat. Merasa panas, merasa sejuk, pahit, manis, semua itu nama-nama makhluk. Jangan rasa itu dihubungkan ke makhluk. Hubungan rasa itu tidak boleh ke makhluk, mesti ke Tuhan. Ketuhanan itu hanya Allah dan Rasul. Inilah ketuhanan. Hendaklah kita bisa memelihara jasad dan rasa. Banyak merasa sesuatu dan menyebut sesuatu itu akan menimbulkan cinta pada sesuatu. Bagaimana mau kenal Allah kalau masih ada nafsu? Nafsu yang selalu memperalat kita dengan Tuhan. Atiyullah wa atiyu Rasul. Di mana letaknya? Atiyullah wa atiyu Rasul itu. Gunakanlah usul makrifat. Kewalian sudah ada pada diri manusia. Mengapa manusia tidak mau mengambilnya? Karena tidak tahu. Guru-guru yang mengajar pun tidak ada pengalaman tajali. Ulama yang arif billah menyatakan, bahwa dalam ibadah itu ada 4 perkara muqaronah. Muqaronah ini berlaku di dalam sholat, dari takbir ihram sampai dengan salam. Keempat muqaronah yang dimaksud adalah muqaronah syahadat, muqaronah takbir ihram, muqaronah sakaratul maut, muqaronah wahdatul zat. 1. Muqaronah syahadat. Yang disebut muqaronah syahadat itu perkataan, la af'alun illallah, artinya tiada perbuatan, hanya perbuatan Allah juga yang ada. Raib, fana, binasa perbuatan makhluk. Tidak ada lagi perbuatan makhluk dari takbir sampai ihram. Apabila masih merasa ada perbuatan makhluk, batal muqaronahnya. Itulah sebabnya di dalam takbir ihram, semua yang halal, haram hukumnya. Karena di dalam takbir ihram itu tidak ada lagi untuk merasakan ada perbuatan makhluk, baik berupa yang halal, maupun yang haram. Kalau yang ada sudah perbuatan Allah, perlu apalagi mengingat-ingat sesuatu. Itulah sebabnya, sebelum takbir ihram semua yang halal dihukumkan haram. Inilah yang dimaksud muqaronah syahadat, la af'alun illallah. Tidak ada satu zarah pun perbuatan makhluk, hanya perbuatan Allah yang ada. 2. Muqaronah takbir ihram, yakni sempurnanya takbir ihram dalam simpulan kata, la asmaun illallah. Tiada yang maujud segala nama, hanya Allah. Raiblah ruhani, segala rasa ruhani termasuk perasaan senang, indah, dan keinginan melihat mengalami ini itu, tidak ada lagi. Raib ruhani. 3. Muqaronah sakaratul maut, yaitu fana sifat, la maujudun ila sifatun ilallah.
Tiada yang maujud segala sifat, hanya Allah. Raiblah ruh, yakni jenis yang mutlak, itulah Ruh Kudus. Kelihatanlah siapa yang raib ke Tuhan dan kekal dengan Tuhan, kalau bukan jenis yang mutlak. Jadi, jasmani, rohani, nurani, dan rabani, semua raib bersama jenis yang mutlak. Sempurnalah, akmaloh dengan Tuhan, selain dari jenis yang mutlak, nafilah. Tidak ada bersama-sama, tidak besertaan. 4. Muqaronah wahdatul zat. Lihatlah asalnya diri. Melihat asalnya diri. Lazatul ilallah fil hakikoti ilallah. Asal diri, terdahulu. Dan hendaklah dimatikan dirinya terlebih dahulu. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mutu qobla anta mutu. Matikan dirimu sebelum mati. Seperti engkau berdiri di sajadah sebelum takbir ihram, matikanlah diri dulu. La af'alun ilallah. La asmaun ilallah. La maujudun ila sifatun ilallah. La zatul ilallah fil hakikoti ilallah. Kemudian masukkanlah hakikat tauhid, la maujudun ilallah. Tidak ada wujud, hanya wujud Allah. Pandanglah, wujud siapa yang sholat itu. Kalau masih merasa wujud kamu, artinya belum mati. Kalau kamu sudah tahu wujud Allah saja yang ada, mau apalagi tahu wujud-wujud baharu. Inilah sholat yang bersih dari syirik. Wujud Allah, sama dengan zat Allah, sama dengan rahasia Allah, sama dengan diri Allah. Jadi sholat itu diri Allah menyembah Allah. Karena yang ada hanya wujud Allah, tidak ada baharu. Jadi, yang dikehendaki makrifat dalam tauhid itu, sholat itu kehendak Allah dan yang sholat itu rahasia Allah. Pandangan orang makrifat, sudah diri Allah memuji Tuhannya. Jadi praktek di dalam ibadah. Matikan dulu diri kamu sebelum sholat. Karena apa? Karena di dalam sholat ini raib semua, miroj semua. Yang mesti diucapkan dalam berdiri di atas sajadah sebelum takbir, yaitu keempat perkataan muqaronah. Kemudian baru masukkan hakikat tauhid. Setelah itu pandanglah. Mematikan diri dalam sholat itu, bukan meniada-tiadakan diri, bukan mengosong-kosongkan diri, bukan membuang-buang diri, bukan juga merasa-rasakan diri tiada. Mematikan diri itu maksudnya, kembalikanlah hak-hak Tuhan itu sebelum kamu mati. La af'alun ilallah, sama dengan tiada tubuh. La asmaun ilallah, sama dengan tiada nyawa. La maujudun ila sifatun ilallah, sama dengan tiada berkelakuan. La zatul ilallah fil hakikoti ilallah, sama dengan tiada diri. Inilah mematikan diri sebelum mati. Inilah sholat orang muntahi, sholat tingkat penghabisan. Di dalam tasawuf, amali ada penggolongan tingkat-tingkat amal seseorang, yaitu tingkat pertama sampai keempat. Secara tauhid, kita kupas seperti ini. 1. Muftadi, orang yang beramal dengan itikat lillahi ta'ala karena atau kepada Allah. Orang ini masih berkutat dalam masalah kelengkapan syarat dan rukun untuk menghadap Allah. Masih bersifat dari dirinya kepada Allah. 2. Mubtadi,
Orang yang beramal dengan itikat minallahi ta'ala, dari Allah. Orang ini memandang dari Allah lah sehingga dirinya bisa beramal ibadah. Masih bersifat dari Allah kepada dirinya. 3. Mutawasit. Orang yang beramal dengan itikat billahi ta'ala, dengan Allah. Orang ini memandang dengan Allah lah sehingga dirinya bisa beramal ibadah. Masih besertaan dirinya dengan Allah. 4. Muntahi. Orang yang beramal dengan itikat lillahi ta'ala, minallahi ta'ala, dan billahi ta'ala sekaligus. Dipandangnya semua sehingga tidak dipandangnya dirinya ada, yang ada sudah perbuatan, kelakuan, asma, dan zat Allah semata. Tiada merasa ada diri lagi, sudah semuanya Allah semata. Untuk sempurna mengetahui Allah, ketahuilah asal diri. Bukankah yang dijadikan Allah itu zat, sifat, asma, dan afal? Ini yang perlu diketahui. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Ya junjunganku, apa yang mula-mula dijadikan Allah Ta'ala?" Sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqa qoblal asya'i nurun nabiyika." Sesungguhnya Allah telah menjadikan yang mula-mula dari segala sesuatu ialah cahaya nabimu, Nur Muhammad. Nyatalah, Nur Nabi itulah mula-mula dari sekalian alam. Dan kata Abdul Wahab Syarani radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqa ruhin Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam min zatihi wa khalaqa ruhin alam." Sesungguhnya Allah menjadikan ruh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari zatnya, zat Allah, dan menjadikan ruh sekalian alam dari Nur Muhammad. Sadarilah, segala sesuatu jenis yang zohir, korporeal, jasadi, dari Nur Muhammad, sedangkan ruh-ruhnya dari zat Allah. Pandanglah diri kita, jasad ini Nur Muhammad, ruh ini dari zat Allah. Sifat dan zat itu satu, kompak. Contoh, kalau ketan dengan ragi, satu, dinamailah tapai. Kalau zat dan sifat, satu, dinamai diri siapa diri kita ini. Tentulah diri Allah. Nur itu sifat, zat itu rahasia. Zat itu hayun sehayun-hayunnya. Maka yang hiduplah yang berkelakuan, mana mungkin yang mati, fana, yang berkelakuan. Kalau kita sudah tahu bahwa zat itu wujud Allah, dan wujud Allah itu diri Allah, maka rahasia, itulah diri Allah. Kalau sudah paham ini, jangan lagi kamu sebut diri Allah yang berkelakuan. Sebut dengan sebenar-benarnya, Allah yang berkelakuan. Karena dalam hakikat tauhid, sudah tidak ada wujud baharu lagi. Apapun yang kamu lihat, wujud Allah yang ada. Wujud Allah itu zat Allah itu diri Allah. Kalau sudah tahu Allah, tidak perlu lagi kamu mau sama dengan Allah atau mau jadi Allah. Kalau sudah Allah, ya tetap Allah. Allah tetap Allah, baharu tetap baharu. Mana mungkin baharu bisa jadi Allah atau Allah jadi baharu. Jadi, diri manusia ini diri Allah,
karena diri manusia ini zat sifat. Jadi yang dikatakan sholat itu, diri Allah memuji Tuhannya. Kalau kesadaran ini kamu pegang terus, boleh kamu rasakan setiap tidur kamu mendapat hidayah. Terima kasih sudah menonton channel kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.